Rekan RKN dimanapun Anda berada, satu pekan terakhir publik Indonesia dihebohkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diwacanakan oleh paling tidak ada 3 ketua umum partai politik. Ada Muhaimin Iskandar, kemudian ada Airlangga Hartarto, dan ada Zulkifli Hasan. 3 ketua umum partai politik ini mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden yang dengan sendirinya punya implikasi terhadap penundaan pemilu 2024. Ada partai politik yang menolak seperti PDIP, ada juga partai politik seperti Nasdem yang masih ingin melakukan kajian dan seterusnya. Tapi wacana ini telah menyita perhatian publik kita 1 pekan ini. Apakah mungkin perpanjangan masa jabatan presiden itu terjadi? Apakah mungkin pemilu 2024 itu kita tunda? Dan sebagainya. Kita akan membahasnya bersama saya, Jerry Sumampo, dalam update kali ini. Saya sudah ditemani atau sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio. Ya. Ini pengamat politik ya, pakar komunikasi politik yang hari-hari ini selalu bolak-balik di media massa ya. Baik. Bang Emrus Siombing, kita sebut aja sebagai dosen atau dosen tepatnya dosen pasca sarjana Universitas Pelita Harapan. Pasca sarjana Universitas Pelita Harapan. Kita mengenal Bang Emrus juga sebagai pakar komunikasi politik. Ya. Nah, tentu Bang Emrus ini sudah ikuti ya perkembangan tentang wacana perpanjangan wacana penundaan pemilu presiden. Menurut Bang Emrus, ini apa tandanya? Kenapa sih selalu ya, hampir selalu dalam periode kedua presiden? Kalau kita ingat di masa Presiden SBY, periode yang kedua juga sebetulnya ada wacana perpanjangan. Ya. Nah, sekarang muncul lagi di masa periode kedua Presiden Jokowi. Baik. Ini kenapa ada wacana seperti ini ya? Baik, saya pikir teman-teman yang mewacanakan itu perpanjangan atau penundaan pemilu, saya pikir bisa saja bermotif. Adalah motif lah ya. Bermotif, bermaksud untuk katakanlah seolah-olah orang ini adalah mendekati Pak Joko Widodo, atau katakanlah mencari muka di mata Pak Joko Widodo. Padahal Pak Joko Widodo udah bilang ketika teman-teman pengamat mengatakan itu dulu, saya tidak setuju itu. Saya sudah punya muka, ini menampar muka saya. Bahkan berita terakhir hari ini secara implisit Bapak Joko Widodo sudah menolak ini. Tetapi teman-teman yang mengajukan ini, baik dari partai politik, pasti punya agenda politik. Bisa saja ini hanya sekedar sebagai suatu wacana untuk paling tidak nama mereka yang melemparkan pertama kali itu diperbincangkan oleh orang. Dan otomatis akan memperbincangkan juga partai yang dipimpinnya. Nah, oleh karena itu bisa saja efek yang mereka inginkan adalah knowledge, popularitas daripada si sosok dan popularitas daripada partai yang dia pimpin. Tetapi apakah ini seperti Pak Jerry tanya tadi, mungkinkah terjadi? Saya berpendapat bahwa fenomena politik kita di Indonesia sangat anomali, sangat cair. Artinya tidak bisa kita prediksi seperti di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat kalau Partai Demokrat pemenang, maka bisa kita prediksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Demikian sebaliknya kalau Republik. Nah, kalau di Indonesia unpredictable, penuh ketidakpastian. Maka selalu saya katakan fenomena politik kita di Indonesia, khususnya fenomena komunikasi politik, sangat anomali, sulit diprediksi. Kita ambil satu contoh. Bukankah Prabowo kemarin di dalam Pilpres berseberangan atau sebagai saingan daripada Joko Widodo ketika Pilpres? Begitu selesai, bagian dari Pak Joko Widodo. Padahal ketika kampanye kemarin, dia kan mengajukan antitesis, mengajukan suatu program yang boleh dikatakan menolak. Apa yang dikatakan menolak tanda kutip, apa yang dikatakan Pak Joko Widodo. Nah, setelah pemilu terjadi, tidak lama kemudian diangkat jadi menteri. Alasan banyak saja dibuat sedemikian. Padahal kalau kita mau jujur, harusnya Pak Prabowo harus berada tetap di oposisi, mengontrol pemerintah. Karena tidak beda, tidak ada. Artinya maksud saya manfaatnya itu
sangat baik ketika orang di pusat kekuasaan ataupun oposisi, toh untuk rakyat. Nah, itulah begitu anomalinya. Bukankah juga kemarin ketika pencalonan wakil presiden pasangan Joko Widodo, ada satu sosok kan sudah diperbincangkan hampir pasti menjadi mendampingi Pak Joko Widodo. Sudah pakai baju putih gitu ya. Tiba-tiba terakhir berubah ya. Muncul nama-nama baru. Nah, itulah persoalan politik kita di Indonesia, fenomena politik kita di Indonesia itu sangat cair, unpredictable. Nah, oleh karena itulah saya melihat cenderung politik kita di Indonesia sangat cair, sangat pragmatis, dan belum saya melihat politik yang punya garis yang jelas, yang tegas. Saya berada di posisi ini, saya tidak mau di posisi ini. Demikian halnya dengan persoalan ini. Pewacanaan tersebut sebagai pewacanaan yang politik pragmatis, politik popularitas, politik untuk membangun pewacanaan di ruang publik, tidak berbasis pada politik ideologis, politik konstitusional. Nah, ini sangat disayangkan ketika ini dilontarkan oleh para elit-elit politik kita ke ruang publik. Demikian. Ya, jadi kan kalau saya simpulkan dari pendapat Abang yang pertama ini, wacana ini memang dimainkan kemungkinan untuk kepentingan politik para elit yang sedang memainkan ini gitu. Pasti. Karena apalagi ya, ini yang agak aneh kan, Pak Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak setuju. Lalu yang kedua tadi ada Abang mengatakan, Bang Emrus mengatakan kemungkinannya itu sebetulnya bisa terbuka karena dinamika politik kita itu sangat cair. Baik, gitu ya. Betul. Tidak fix ya atau ya tadi ambil contoh Amerika gitu ya. Betul. Jadi ada kemungkinan itu gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat parlemen itu sebenarnya dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Baik. Meskipun sekarang ada partai pemenang pemilu seperti PDIP tidak setuju, gitu ya. Tapi koalisi pendukung pemerintah itu kuat gitu. Ya. Nah, sejauh mana kemungkinannya ya? Apalagi misalnya Bang, kalau tiba-tiba Pak Presiden Jokowi itu setuju. Gitu. Ini kan menarik pertanyaan. Tiba-tiba kan kita nggak tahu karena anomali. Ya, bisa jadi tiba-tiba setuju juga atas nama gitu ya, atas nama aspirasi masyarakat. Kan betul. Bisa jadi gitu. Nah, kalau Bang Emrus melihatnya gimana? Baik, menarik ini pertanyaan. Kalau saya berpendapat bahwa peluang untuk katakanlah kemungkinan diterima Pak Joko Widodo sangat kecil sekali. Kenapa? Kecil, ya? Kontradiksi dengan pernyataan yang sebelumnya. Kalau itu walaupun atas nama rakyat, atas nama dukungan dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Tapi Pak Joko Widodo akan melakukan perhitungan secara kalkulatif terhadap kepentingan bangsa dan negara, terhadap pada dirinya sendiri sebagai sosok tokoh yang memang selama ini adalah memposisikan dirinya, bahkan di persepsi publik sebagai tokoh yang konstitusional, tokoh yang taat dengan peraturan, tokoh yang taat dengan undang-undang. Tapi ketika dia bisa digeser seperti itu hanya karena wacana dan kemudian mengikuti itu, saya kira kecil kemungkinan Pak Joko Widodo akan menerima itu. Tapi ada juga rumor yang mengatakan loh Bang, ini kan Pak Presiden Jokowi ini punya sejumlah legacy ya, yang kemungkinan belum akan tuntas di 2024. Kan? Misalnya yang paling akhir ini kan soal IKN, Ibu Kota Negara, gitu ya. Nah, ada kekhawatiran, gitu. Saya dengar desas-desus ini kan, ada kekhawatiran Pak Jokowi bahwa kalau penggantinya itu tidak sama atau tidak mau meneruskan IKN ini, gitu ya, bisa buyar ini, bisa batal gitu. Nah, karena itu mungkin nggak ada keinginan untuk lanjut 1-2 tahun itu untuk menuntaskan ya katakanlah proyek IKN ini. Gitu, sebagai bentuk legasinya gitu. Saya kira kemungkinan itu sebagaimana saya katakan tadi sebagai suatu anomali ya. Kalau kita prediksi tapi tidak bisa kita katakan mana lebih banyak kemungkinannya kan begitu. Kemungkinan kecil pun bisa terjadi. Tetapi kalau dikatakan misalnya persoalan katakanlah ada suatu pembangunan yang merupakan legacy bagi beliau di akhir masa jabatannya, menurut pandangan saya kalau itu menjadi sasaran yang diinginkan oleh beliau, ya berjuang saja secara politik supaya penggantinya adalah Joko Widodo yang seperti dia lagi kan itu. Ya kan bisa. Tokoh-tokoh yang seperti Joko Widodo bisa nggak? Bisa. Kenapa menurut saya? Kenapa bisa Pak Joko Widodo akan bisa mengestafetkan kekuasaan itu? Karena dia punya power, dia punya pengaruh, dia punya dukungan publik yang sangat kuat. Jadi nggak perlu khawatir. Karena menurut saya kalau kita cek
dari seluruh Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada Pak Joko Widodo di dalam pembangunannya. Nah, kalau dia masih khawatir tentang itu dukungan yang sangat luar biasa itu menjadi pertanyaan saya, gitu ya. Dan kita melihat bahwa katakanlah pembangunan kota ibu kota negara yang akan ke sana. Saya terus terang saya sudah injak itu lokasi tersebut. Nah, bahwa kalau memang itu diselesaikan saja dalam tempo selama masa jabatan minimal sampai sekitar 80%. Atau memang yang saya kecewa sedikit waktu pembuatan undang-undang itu harusnya dibuat di situ di salah satu pasal atau itu di amandemen boleh tentang IKN ada pasal dibuat di situ bahwa siapapun presiden yang akan datang buat satu pasal di situ wajib melanjutkannya, misalnya supaya mengikat ya. Betul, secara undang-undang. Sehingga Pak Presiden nggak perlu khawatir. Nah, tetapi itu tidak masuk dan saya sudah wacanakan itu. Kenapa tidak pasal itu dibuat kemarin? Misalnya Pak Joko Widodo menyelesaikan 60% misalnya. 5 tahun berikutnya siapapun presiden 20% misalnya. Dan seterusnya merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Kalau dibuat dalam bentuk undang-undang kan lebih sulit untuk mengubahnya. Kalau memang para koalisi pemerintah tetap bertahan seperti itu nanti ke depan dan pemimpin presiden kita yang akan datang adalah Jokowi tanda kutip, saya kira itu akan bisa dilanjutkan dengan undang-undang tersebut. Tapi masih ada kesempatan bagi Bapak Presiden. Kalau memang itu menjadi pertimbangannya, saya tidak tahu persis. Tapi desas-desus bisa benar, bisa juga tidak benar ya. Karena di Indonesia itu agak aneh. Desas-desus bisa sesuatu kebenaran loh. Karena bocor atau dibocorkan begitu ya. Jadi oleh karena itu ada kesempatan bagi Bapak Presiden mengajukan kalau memang itu amandemen itu undang-undang buat satu pasal tambahan supaya tentang IKN tersebut ya? Mengikat bagi semua siapapun presiden. Karena menurut saya pembangunan IKN ibu kota negara sangat bagus sekali. Saya termasuk yang mendukung pembangunan itu. Jadi itu merupakan wajah muka kita dan Jakarta tidak pantas lagi menjadi ibu kota negara. Lihat itu contoh. Jakarta apa buktinya? Di Grogol itu Pak. Kita lihat itu sungai yang dekat terminal itu sudah sangat hitam pekat itu, tidak pantas menjadi ibu kota negara. Jadi oleh karena itu rencana Pak Joko Widodo ibu kota negara yang ada di sana yang clear dan kemudian green dan kemudian smart suatu hal yang luar biasa. Untuk itu harus diwujudkan ini dalam bentuk apa? Di masa jabatan Joko Widodo berikan saja pembangunan sampai 60% atau berapa persen dan presiden-presiden berikutnya buat dalam bentuk undang-undang. Ya, jadi ada dua kan. Baik. Tadi Bang Emrus bilang bisa di amandemen dan dimasukkan itu. Betul. Supaya dia lebih mengikat presiden berikutnya yang terpilih gitu ya. Betul. Tapi ada yang lain karena sekarang ini di undang-undang itu tidak ada. Tadi Bang Emrus mengatakan sebetulnya Pak Presiden Jokowi ini bisa menentukan ya atau apa? Punya pengaruh untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya. Betul. Nah ini menarik juga ini. Betul. Gitu ya, ini menarik. Tapi begini Bang, itu kita bicarakan kemudian. Saya mau jelaskan nggak pengaruh itu? Perlu nggak? Boleh. Saya jelaskan kalau begitu kita kita lanjut dulu soal sejauh mana pengaruhnya ya untuk menentukan siapa yang akan katakanlah menang atau kalah dalam pemilu 2024. Sederhana melihatnya. Bukankah Pak Joko Widodo berhasil membangun koalisi di parlemen? Betul. Beberapa partai politik dan beberapa ketua umum partai politik itu sangat dekat dengan Pak Joko Widodo. Artinya dia punya pengaruh di dalam partai politik, gitu ya. Sehingga parlemen yang akan datang kita perkirakan mereka juga akan memenangkan kursi itu di DPR. Jadi Abang memperkirakan kalau Pak Presiden mengintrodusir seorang calon, partai-partai politik itu relatif akan setuju atau kemungkinan besar akan setuju? Kemungkinan besar akan setuju. Kenapa? Karena partai-partai politik itu pun akan rindu kepemimpinan Joko Widodo. Ya, kedua dulu ya. Kedua, gitu ya. Rakyat ingin nggak Pak Joko Widodo atau senang nggak dengan kepemimpinan Joko Widodo? Kita lihat pembangunan, kita harus jujur ya. Dari Sabang sampai Merauke, bagaimana tol, bagaimana bendungan. Dan ini dalam rencana 2 minggu lagi, saya mau pulang ke Medan itu, mau saya jajal itu tol Sumatera itu. Nah, keberhasilan Pak Joko Widodo kita harus apresiasi. Kemudian adalah dukungan publik, dukungan rakyat kepada Jokowi. Nggak perlu Pak Joko Widodo khawatir, saya pikir. Nah, oleh karena itu, ketika dia menyodorkan salah satu sosok yang bisa menggantikan beliau, yang saya sebut sebagai Jokowi berikutnya, saya kira akan direspon oleh publik dan akan direspon oleh partai politik, tentu dengan catatan. Partai politik juga harus dibahagiakan. Bahagiakan artinya apa? Ya tentu pasti ada di situ komunikasi panggung belakang di antara mereka. Demikian. Iya, menarik sebetulnya. Tapi kan begini, kalau kita lihat sekarang ini ya, proses kandidasi atau pencalonan presiden sekarang muncul ya, figur-figurnya, kelihatannya tidak apa ya. Saya belum yakin kalau
Pak Presiden Jokowi itu bisa sama calonnya atau bisa mendorong calon dan kemudian partai menerima. Kalau kita bicara di internal partai PDIP saja, ini kan sudah ada kerumitan nih. Pak Jokowi mau pilih siapa nih? Nah, gimana menurut Abang? Baik, saya pikir Pak Jokowi adalah anak ideologis dari Bung Karno. Kita melihat itu ya, itu fakta itu. Artinya pembangunan dilakukan oleh Pak Joko Widodo sebenarnya kelanjutan dari gagasan ide Bung Karno. Salah satu diantaranya mau kita buktikan ibu kota negara. Iya kan? Ya. Jadi dia dan kemudian adalah pro kerakyatan, gitu ya. Jadi dengan sendirinya PDIP akan setuju ini. Artinya ada kesamaan, ya kan? Bukan sama. Ya. Yang diperjuangkan Bung Karno, yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, dan yang diwujudkan oleh Pak Joko Widodo. Sehingga apa yang diajukan dari PDI Perjuangan nanti akan muncul seperti pemimpin Bung Karno yang dilanjutkan oleh Joko Widodo, dan kemudian akan muncul pemimpin Joko Widodo. Siapa itu? Ya, saya yakin betul di internal partai politik sudah terjadi proses politik itu. Ya, ini menarik ini Bang Emrus soal itu ya. Tapi nanti kita tunggu itu sejauh mana pengaruh ya, katakanlah Pak Presiden Jokowi ini dalam mempengaruhi partai-partai koalisi ini untuk menentukan siapa presiden yang akan mereka utus. Tapi saya mau kembali ke belakang itu. Menurut saya memang soal wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden ini masih belum belum clear ya. Kan begini Bang, kalau kita cermati gitu. Sebetulnya kan wacana tentang ini ya. Artinya wacana yang menginginkan Pak Presiden Jokowi itu memerintah lagi sudah muncul sejak tahun lalu. Betul. Ya, sejak tahun lalu gitu ya. Kodari ya, kan. Itu dimunculkan oleh teman kita ya, pengamat politik juga namanya Muhammad Kodari. Betul. Gitu. Alasannya ketika itu ya mensandingkan antara Pak Presiden Jokowi dengan Prabowo supaya ada rekonsiliasi nasional antara kubu nasionalis dan kubu ideologi agama, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian bergulir terus nih, ya kan? Setelah Mas Kodari berkali-kali itu muncul, tenggelam muncul lagi, tenggelam muncul lagi. Kemudian ada satu menteri juga yang mengangkat itu ya, ada Menteri Bahlil ya, mengangkat itu atas dasar pandemi, atas dasar ekonomi dan seterusnya. Setelah itu ada periode di mana 1-2 minggu terakhir itu relawan-relawan pendukung Jokowi itu menyampaikan gagasan itu. Kalau ada aspirasi rakyat menginginkan 3 periode dan perpanjangan tidak boleh dihalangi. Betul itu logikanya gitu ya. Tapi kita tahu ini kemana ya, atau nanti kita analisis kemana. Yang terakhir ini Pak Bang Emrus ini 3 ketua umum partai politik dan 3 ketua umum partai politik yang ada di DPR dan 1 ketua umum partai politik yang ada di luar DPR, kan gitu. PKB, Golkar, PAN, dan yang ketiga ini PSI. Karena terakhir ini kita lihat Giring itu kan mengkampanyekan diri untuk jadi presiden, tapi beberapa waktu terakhir dia berhenti karena dia mengatakan Pak Presiden Jokowi ini masih diinginkan oleh rakyat gitu. Nah, saya mau mengatakan begini. Ini kok wacana tentang itu ya, 3 periode atau perpanjangan itu kuat sekali, gitu ya. Saya khawatir ini akan dimainkan terus dan membuat Pak Presiden Jokowi ini dalam tanda kutip menyerah atau menikmati, mau kan kemudian menikmati. Nah, gimana ini menurut Bang Emrus ini? Baik, ada beberapa poin pertanyaan tadi. Pertama tentang ada seorang menteri gitu ya, Abang sebut tadi namanya. Ya, saya menceritakan itu sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa isu ini dipelihara dan pemain politik atau elit politik yang melakukan itu kok makin kemari ini makin saya bahas dulu makin tinggi levelnya. Dan yang menarik Bang Emrus, ini semua adalah orang-orang dekat Jokowi. Iya. Termasuk mungkin Bang Kodari ya. Anggapannya nggak terlalu dekat-dekat amat lah. Kita harus ajak ngopi dulu itu Bang Kodari. Nggak dekat-dekat amat, tapi mungkin dekat juga lah. Oke, iya, paham. Jadi kita melihat pertama dari menteri ya yang sounding itu sebenarnya dia outside. Karena dia kan adalah eksekutif, bukan politician. Tapi apa kepentingannya? Sebentar Bapak, bisa saya jelaskan nanti di situ ya. Nah, seharusnya ini diwacanakan oleh ketua-ketua umum partai, seperti yang dilakukan oleh
Muhaimin Iskandar, itu boleh sebagai, tetapi dia kan eksekutif yang tidak merupakan kewenangannya di bidang legislatif atau di bidang politik. Harusnya dia tidak mengurusi itu. Tetapi bisa saja itu disampaikan oleh menteri tersebut dalam rangka apa? Memberikan suatu dukungan, pandangan terhadap pusat kekuasaan. Kan begitu. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah melakukan suatu pendekatan-pendekatan, saya ini pendukung Bapak loh, kan begitu. Ini yang mau disampaikan secara meta meaning di balik itu. Dan oleh karena itulah sangat tidak produktif saya pikir. Yang kedua, para relawan yang berikan ini untuk kepentingan dia sendiri dong ya. Iya, supaya merasa positioningnya di mata Jokowi, di mata pusat kekuasaan atau presiden gitu ya. Bisa bahaya juga. Wow, ada orang seperti itu, Pak. Bisa makin lemah kan kalau Jokowi berpikir lain. Nah, gitu. Oleh karena itulah makanya kalau kita pakai sistem politik menganalisa itu, dukungan itu tidak selamanya baik kepada rejim. Bisa itu justru awal dari kejatuhan. Bisa bumerang bagi kejatuhan. Hati-hati. Jadi kalau sistem politik ada input dan output. Input itu bisa berbentuk katakanlah dukungan, bisa berbentuk oposisi, penolakan. Bisa saja penolakan ini justru memperkuat rejim. Gitu ya. Jadi Pak Joko Widodo saya kira sangat bisa juga dukungan itu memperlemah rejim. Betul, kan gitu. Betul. Saya kira Pak Joko Widodo sangat lihai untuk membaca peta-peta semacam itu, karena Pak Jokowi sudah politisi nasional, pemimpin kita 2 periode, tidak orang sembarangan lagi. Itu dia orang hebat menurut pandangan saya. Kemudian kita lihat daripada teman-teman yang beri relawan, mendukung. Di sini ada masalah besar. Menurut pandangan saya, mereka mendukung satu nama tertentu untuk menjadi calon presiden, atau bahkan Joko Widodo untuk 3 periode misalnya seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Kalau itu dulu seperti itu, nah sementara orang yang didukung, baik presiden untuk 3 periode atau siapapun yang akan didukung tidak pernah menyatakan ke ruang publik, saya siap, saya menerima dan saya setuju itu, atau saya menolak itu. Jadi sama-sama. Kalau menolak sudah dong. Makanya harusnya sudah mengatakan menolak kan. Gitu. Pak Joko Widodo gitu ya. Justru sudah menolak ini, tapi betul untuk Pak Joko Widodo menolak. Saya kira dia negarawan kan begitu. Tapi tokoh-tokoh politik lain tidak mengatakan menolak. Nah ini persoalannya, ketika relawan ini memberikan dukungan terhadap seseorang di luar Joko Widodo, nah ini merupakan cek kosong yang diberikan kepada nama-nama tertentu. Jadi para relawan ini disebut relawan atau apapun namanya, komunitas masyarakat tertentu, mereka itu sebenarnya ingin menanam modal politik. Manakala si sosok tersebut menjadi running nanti, dia merasa berjasa. Saya yang duluan pertama. Tapi sejauh mana itu mungkin Bang Emrus ya bisa mempengaruhi Jokowi? Saya pikir Pak Joko Widodo sangat punya garis politik ya. Dia adalah politician yang ideologis. Jadi agak susah sebagaimana tadi penjelasan. Dia sudah punya garis. Dia sudah punya garis. Dia sudah punya sikap yang lebih tegas ya. Nah, kita mau lihat sisi lain ya. Partai seperti PDIP, pemenang pemilu gitu ya. Partainya Pak Presiden Jokowi, kira-kira begitu ya. Itu menolak. Ya. Nah, kira-kira sejauh mana dia bisa bertahan kalau gempuran dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di belakang Jokowi yang tadi kita sebut itu kuat mendorong, termasuk tentu partai-partai yang masuk koalisi yang akhir-akhir ini mewacanakan itu. Baik, menurut pengamatan saya, selama ini PDI Perjuangan merupakan suatu partai yang saya amati betul. Bukankah partai ini ketika masa Orde Baru dalam tanda kutip korban dari kekuasaan, begitu ya, begitu kuatnya waktu itu. Kemudian di masa SBY mereka mengambil posisi sebagai oposisi. Jadi PDI Perjuangan menurut saya partai yang punya garis yang jelas. Jadi artinya kalau diyakini oleh PDI Perjuangan nanti ada suatu perjuangan ideologis yang mereka ingin, mereka akan tetap, sekalipun mereka bisa saja kalah atau menang. Karena bagi PDI Perjuangan di dalam kontestasi politik saya perhatikan tidak persoalan kalah menang, tapi persoalan bagaimana bertaruh ide dan gagasan. Dan itu kita lihat ketika masa Orde Baru, kan waktu itu PDI Perjuangan kan diguncang itu menjadi pecah 2 partai. Tetap mereka kukuh. Kemudian di masa SBY 2 periode mereka jadi oposisi yang boleh jadi didekati oleh Demokrat pada saat itu, tapi tetap dia punya garis untuk itu. Oleh karena itu saya berkeyakinan penuh bahwa PDI sudah punya garis. Dan Pak Joko Widodo punya garis, yaitu garisnya apa? Garis ideologi yang jelas dan konstitusional dan demokratis. Nah, dengan demikian saya melihat ke depan bahwa penundaan pemilu presiden 3 periode relatif kecil kemungkinan bisa terwujud.
Karena memang Pak Joko Widodo sebagai pemimpin yang ideologis, yang punya garis yang jelas, dan dia dari partai yang seperjuangan dalam konteks ideologi, yaitu PD Perjuangan. Ya, memang kalau ya Bang Emrus ini melihat kemungkinan untuk itu terwujud kecil ya. Sangat kecil. Sehingga mungkin yang lebih menarik untuk kita perdalam juga adalah kalau wacana itu digulirkan terus-menerus, sebetulnya apa sih kepentingan politik di balik wacana ini gitu ya? Lalu siapa kira-kira yang diuntungkan, Bang? Baik. Dengan bergulirnya atau diungkap terus ya, diungkit terus wacana ini. Saya bahas dari aspek komunikasi politik. Iya. Ya. Pertama, kenapa itu diucapkan? Bahwa yang si pewacana itu kan diperbincangkan nama itu. Betul. Berarti popularitas dia naik loh. Itu logik, tidak bisa dibantah itu. Kedua, termasuk Kodari ya? Termasuk Kodari. Oh iya, dia termasuk partai dan lain-lain. Nah, pasti mendongkrak. Baru kemudian adalah bahwa mereka akan memanen popularitas itu yang diharapkan akan berefek kepada liking, kesukaan. Baru kemudian bisa berpengaruh kepada voting behavior. Karena memang ada kadang-kadang korelasi. Sekalipun kadang-kadang juga tidak ada korelasi antara popularitas dengan liking dengan purchasing atau elektabilitas. Bisa terjadi. Jadi sebenarnya saya melihat yang diuntungkan dalam konteks itu yang mewacanakan, yang diuntungkan paling tidak keuntungan di ruang publik, mereka diperbincangkan di ruang publik. Kenapa? Karena saya melihat sosok-sosok yang mewacanakan itu di ruang publik dari segi survei mereka kan tidak pada level yang popularitas tinggi kan, tidak pada elektabilitas yang tinggi kan. Partainya, yang mewacanakan itu. Ya, partainya dan orangnya paling tidak. Orangnya paling tidak, ya kan? Orangnya. Yang satu leading sekarang, elektabilitas dan popularitas kan orang lain. Nggak usah saya sebut namanya kan. Tapi mereka ini belum. Tapi dengan mewacanakan seperti itu, bisa kan mendongkrak. Ini adalah suatu strategi komunikasi pemasaran politik untuk menarik simpati masyarakat. Nah, saya kira Pak Joko Widodo bisa memahami itu, bahwa mereka akan memainkan situasi itu untuk kepentingan-kepentingan komunikasi pemasaran politik. Maka oleh karena itu Pak Joko Widodo tegas mengatakan bahwa saya tidak setuju itu, kira-kira begitu. Ya, tapi itu kan kalau empat ketua umum partai politik yang terakhir kan? Tiga atau empat? Empat dengan PSI. Oke. Kan ada Muhaimin Iskandar, betul. ketua umum PKB. Betul. Baru ada Airlangga pribadi. Betul. Airlangga Hartarto, kok Airlangga pribadi, sorry. Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar. Yang ketiga ini ada Zulkifli Hasan, ketua umum PAN. Lalu yang keempat ini Giring ketua umum PSI lah. Iya, betul. Jadi paling tidak untuk 4 orang ini gitu ya. Tapi kalau boleh saya potong sebentar. 3 tokoh ini popularitas nggak di survei? Elektabilitas tinggi nggak? Relatif tidak kan? Di papan menengah ke bawah kan? Ada, tapi menengah ke bawah. Tidak dengan survei-survei yang kita lihat terakhir-terakhir ini. Nah, tapi kan ada relawan tadi. Iya. Relawan ini diuntungkan apa gitu? Dia nggak butuh popularitas seperti misalnya. Bagi relawan ya? Ya, bagi relawan. Ada nggak kepentingan lain ya di balik wacana ini yang digulirkan terus oleh relawan ya? Mungkin saya nggak tahu ya, kalau kita bisa melihat siapa di balik kelompok-kelompok relawan ini gitu ya, dan kita bisa mengidentifikasi kepentingan apa yang ada di balik itu gitu ya. Apakah kepentingan untuk terus ikut dalam jabatan-jabatan di berbagai tempat dengan Presiden Jokowi, atau ada kepentingan ekonomi yang lain? Nah, kalau menurut Bang Emrus gimana itu? Baik, di dalam karena itu tadi ya, tidak satu warna, betul, tidak satu kelompok ini. Ada pengamat politik, ada menteri, ada relawan, lalu ada. Ini satu-satu harus kita identifikasi supaya lihat sebetulnya ada kepentingan apa ya, kepentingan besar apa di balik ini. Semua itu, pengamat maupun relawan, para menteri, kan ada kita kenal dalam sosiologi social capital. Berarti ini political capital. Mereka ingin menanam saham politik kepada tokoh-tokoh tertentu. Jadi nggak ada kepentingan ekonomi atau kepentingan lain? Saya kira sangat jauh kalau dari segi ekonomi. Pasti itu lebih dekat kepada kepentingan politik. Dan kepentingan politik siapa lebih dominan? Kepentingan politik yang mengusung. Jadi karena mereka punya politik, semacam modal politik lah yang mereka berikan. Karena saya melihat gejala, fenomena berimigrasinya dari suatu dukungan ke dukungan yang lain.
Karena dilihat bahwa sosok tertentu tidak akan mungkin running lagi, maka mereka bikin bermigrasi ibarat burung pada musim tertentu, mereka pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Karena di tempat ini berubah musim, tidak ada lagi situ makanan kan, pindah ke daerah lain karena di situ muncul makanan. Jadi saya melihat ada bermigrasi sekelompok relawan ini. Coba, bukankah kita melihat ada fakta menunjukkan teman-teman relawan kan begitu, ketika rejim atau yang didukung berkuasa, mereka duduk nggak komisaris di sana? Banyak itu. Bahkan pernah ada satu relawan mengatakan kan, ketika dia tidak diposisikan, seolah-olah ingin menarik dukungannya kan, baru kemudian tiba-tiba dapat jatah beliau itu kan, jadi wakil kan. Nah, tapi itu kan Bang yang kelihatan ya. Saya masih agak curiga ya, apakah misalnya ada pihak lain ya, di balik kelompok-kelompok tadi yang terus mewacanakan perpanjangan masa jabatan dan kemudian itu punya implikasi dengan penundaan pemilu 2024 gitu. Sederhana. Ada nggak pihak di belakang? Jangan-jangan di balik ketua-ketua partai ini gitu ya, di balik menteri, di balik relawan dan di balik para pengamat ini juga ada semacam kingmaker di dalam. Baik. Ada nggak sih? Saya kira saya jawab dulu secara sosiologis sebelum saya mengatakan ada atau tidak ada. Ada landasan teoritisnya. Tidak ada fenomena politik, fenomena sosial, fenomena apapun berdiri sendiri. Artinya di ruang hampa. Tidak ada fenomena di ruang hampa itu. Dia artinya seolah-olah dukungan murni semata-mata itu tanpa ada relasi dengan fenomena lain. Karena di dalam sosiologi apa dikenal dengan proses sosial, hubungan saling pengaruh antara berbagai aspek dan kepentingan. Nah, berangkat dari teori ini, tidak mungkin relawan sendiri yang muncul ke permukaan tanpa ada terkait dengan kepentingan-kepentingan lain. Tetapi bisa saja terkait dengan orang yang nama yang diusung, tapi indirectly ada mediator-mediator di dalam. Sehingga kalau kita melihat ini, membahas ini, jangan dipakai pendekatan kacamata kuda bahwa seolah-olah sekelompok itu yang mendukung. Karena bagaimanapun ketika mereka memberikan dukungan sudah terjadi komunikasi-komunikasi. Nah, oleh karena itu ketika Abang katakan bahwa ada kekuatan di belakangnya, saya pastikan ada kekuatan di belakang mereka, karena tidak ada fenomena sosial yang berdiri sendiri secara parsial dan tidak ada pernyataan komunikasi politik ada di ruang hampa, dan setiap pesan komunikasi politik yang di-drive ke ruang publik itu adalah mewujudkan motif komunikasinya. Secara ringkas adalah pesan komunikasi yang dilontarkan itu adalah di-drive oleh kepentingan politik. Pasti ada itu, tidak mungkin itu parsial begitu saja. Jadi bisa, saya terus terang mengatakan bisa kingmaker itu dalam bentuk pengaruh, bisa kingmaker itu dalam bentuk logistik dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat apalagi itu relawan katakanlah nanti misalnya menjelang secara nasional, dari mana itu logistik datang begitu? Mereka bekerja bergerak, bahkan mereka dapat mungkin katakanlah makanan dan lain sebagainya. Tidak ada tindakan-tindakan tanpa kos. Kalau Abang menduga-duga ya, kira-kira siapa itu? Amat sulit sebenarnya mengatakan. Artinya kalau kita kalau teorinya kan ketemu ya, yakin lah. Karena fenomena politik ini tidak berdiri sendiri ya. Tapi kalau siapanya, kalau memetakan semua konstelasi tadi, berarti kalau siapanya menunjuk nama dan sosok gitu ya, saya harus melakukan penelitian pendalaman. Kalau saya langsung sebut itu berarti saya tidak akademisi lagi. Karena apa? Saya tidak mempunyai data, begitu kan? Tapi adakah siapa itu? Who-nya itu ada. Ada. Karena bagaimanapun mereka tidak mungkin bergerak melakukan dukungan-dukungan tanpa mendidrive oleh kekuatan-kekuatan tertentu, termasuk kekuatan power dan kekuatan-kekuatan logistik yang ada di belakangnya. Pasti ada itu. Cuma siapa? Kan itu menjadi pertanyaan kita. Kita tunggulah ya. Betul. Siapa di balik itu ya, kita akan lihat perkembangan politik terkait dengan wacana ini. Sebenarnya pas nanti itu menjelang pemilu, menjelang pencalonan, dan ketika akan muncul itu secara tidak langsung. Masih lama dong. Sosok-sosok tersebut ke permukaan. Masih 1 tahun lebih lagi kan? 1 tahun lebih lagi. Sosok itu secara konkret. Tetapi sekarang kan kita hipotesis ada who-nya. Ada who-nya. Oke Bang, saya kira kita tunggu ya. Siapa pihak lain di balik wacana atau isu penundaan dan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Boleh sedikit tebak? Ini boleh. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat, karena sesungguhnya para politician ini, aktor-aktor politik ini adalah orang-orang cerdas. Jadi andaikan mereka pensiun jadi politik, mereka bisa bintang sinetron itu. Ya, karena mereka paling jago bermain sandiwara.
Kenapa saya mengatakan itu? Ada istilah di dalam politik itu panggung depan dan panggung belakang. Mereka memainkan itu semuanya. Jadi oleh karena itulah saya menghimbau terhadap masyarakat. Silahkan diikuti wacana dari para elit politik, tetapi tidak tergiring oleh kepentingan-kepentingan politik mereka, karena acap kali para aktor politik itu melakukan manipulasi persepsi publik. Ya, sebenarnya saya mau masuk ke situ tadi ya. Karena kan gini, wacana yang digulirkan sejak awal gitu ya, itu hampir pasti ya selalu sebetulnya itu didasarkan oleh terakhir-terakhir ini ketua umum partai politik itu aspirasi rakyat. Betul. Gitu ya. Nah, sejauh mana sebetulnya aspirasi rakyat itu betul-betul ya terkait dengan ini, dan sebetulnya bagaimana sih para politisi ini atau para elit politik kita mengagregasi aspirasi dan kepentingan rakyat ini ya, supaya ini penting supaya rakyat juga paham, sebagaimana tadi Bang Emrus bilang ya, bahwa para politisi ini punya panggung depan dan panggung belakang ya. Dalam politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Nah, ini gimana ini, Bang? Baik. Acap kali memang para politisi ini melakukan generalisasi, kesalahan generalisasi aspirasi rakyat, kan begitu. Betul. Padahal yang diterima itu aspirasi itu hanya ketika dia berkunjung di satu tempat. Mungkin ada 50 orang atau 100 orang di situ, lalu dikatakan aspirasi rakyat. Ya, rakyat. Jadi itu kan rakyat juga. Betul. Benar. Artinya kan orang akan mempersepsi aspirasi rakyat, kan generalisasi seolah-olah rakyat seluruh. Sebaiknya mereka katakan aspirasi sekelompok masyarakat di kecamatan atau di desa ini. Tapi mereka tidak katakan itu. Ini soal komunikasi. Betul. Juga ya. Tapi kan jadi untuk kepentingannya. Inilah generalisasi yang sesat, gitu ya. Tapi orang menangkapnya, keinginan rakyat. Padahal yang dikunjungi berapa titik sih? Sudahkah mereka pergi ke pegunungan yang ada di Papua? Sudahkah mereka pergi ke desa-desa di Kalimantan untuk mengatakan itu? Karena kadang-kadang berkunjung ke suatu tempat, ada sekelompok orang dan yang menyampaikan aspirasi itu, sekelompok orang tertentu, bisa nggak dimobilisasi itu? Bisa. Ya, jangan-jangan ya sebagian besar lah, bukan jangan-jangan ya. Betul. Kalau para politisi kita datang ke satu daerah, sebetulnya kan ada mobilisasi tuh. Betul. Misalnya saya menteri nih. Jangan yang datang juga satu warna kan? Betul. Saya menteri, abang dari partai saya misalnya. Saya ke suatu tempat, abang di daerah itu ketua DPP. Bisa nggak abang katakan sekelompok orang akan mendorong aspirasi rakyat, tapi abang udah kasih kode ke saya, Pak, ada nanti yang menyatakan begini, tangkap ya. Itu juga harus artinya kita harus sangat cerdas lah memahaminya. Ini kalau bicara soal aspirasi rakyat ya, sebetulnya ini bicara juga dengan metodologi seperti apa sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk mengatakan sebuah aspirasi itu merupakan atau sungguh-sungguh aspirasi rakyat ya. Jangan hanya sebagian orang yang kita temui di satu tempat lalu kita datang dan mewacanakan bahwa itu aspirasi rakyat, lalu seolah-olah itu harus segera dilakukan meskipun dia bertentangan atau bertolak belakang dengan regulasi dan konstitusi kita. Contoh misalnya soal perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi begitu ya. Ini soal bagaimana aspirasi rakyat itu kita tempatkan secara lebih proporsional. Jadi kita juga harus mengingatkan masyarakat supaya yang begini-begini itu harus dipahami ya. Iya, betul. Nah, terakhir Bang, kita sudah harus mengakhiri. Kira-kira bagaimana kita merespon wacana ini gitu ya? Publik ya? Ya, publik atau elemen-elemen kebangsaan, termasuk sebetulnya menyikapi kuatnya dorongan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan karena itu sudah ada wacana yang juga mulai kuat diwacanakan ini untuk penundaan pemilu 2024 gitu ya. Jadi bagi publik atau bagi elemen bangsa pada umumnya gitu, supaya percakapan-percakapan demokrasi di ruang-ruang demokrasi kita itu bisa mengedukasi publik atau mengedukasi kita semua, dan kita bisa fokuskan itu kepada upaya untuk makin membuat demokrasi kita ini baik. Baik, sederhana. Saya menyarankan kepada media massa, tidak hanya sekedar mengagendakan, menonjolkan wacana itu, juga menonjolkan partai atau tokoh yang tidak setuju dengan itu. Jadi ada keseimbangan bagi rakyat untuk mendengar. Kedua adalah masyarakat juga harus mengakses orang yang tidak setuju dengan wacana penundaan atau 3 periode jabatan tersebut, sehingga masyarakat bisa melihat secara holistik argumentasi dari berbagai pihak yang terutama berseberangan.
Ya, sehingga jangan terpengaruh oleh wacana salah satu saja, ya. salah satu pihak gitu. Bagi yang mewacanakan tidak setuju perlu juga didengar. Belum tentu kita setuju dengan itu juga. Nah, dari aspek komunikasi itu yang kita lakukan, yaitu apa? Mencari sumber-sumber informasi atau wacana dari yang berseberangan. Baru kemudian dari yang netral. Sama halnya dengan media. Jadi kan media ini both side lah ya. Cover both side yang katakanlah istilah yang ada di tengah gitu ya. Jadi artinya yang setuju, yang bertolak belakang, dan yang berada di cover both side atau di wilayah netral. Nah, masyarakat kita ajak untuk mengakses itu semua. Mengaksesnya bagaimana? Bisa mengaksesnya dengan katakanlah sosial media dari tokoh-tokoh tertentu. Misalnya di Indonesia kan ada sosial media daripada para tokoh-tokoh sentral kita. Kita akses saja bagaimana pandangannya tentang itu. Dan dengan demikian masyarakat akan menjadi jernih mengambil suatu langkah keputusan dari wacana yang ada. Bisa saja masyarakat setuju dengan penundaan atau katakanlah 3 periode, tetapi dia sudah atas dasar kematangan informasi yang dia peroleh sehingga mengambil sikap terhadap itu. Tetapi ketika misalnya dia hanya satu sisi saja yang diikuti, itu namanya selalu saya katakan itu adalah bahwa publik itu telah menjadi korban daripada wacana yang dimunculkan. Sayangnya para pewacana itu juga publik itu digiring juga kepada kepentingannya sehingga kita tidak mengakses lagi informasi yang berbeda tentang hal tersebut. Jadi oleh karena itulah saya mengharapkan kalau saran Abang terhadap para elit politik kita ini gimana? Kalau dalam konteks ini kalau saya saran saya secara pribadi hentikan sajalah itu. Pertama saya mengatakan begitu ya, saya tegas mengatakan itu karena saya sebagai akademisi juga harus ada keberpihakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Betul. Keberpihakan kepada konstitusi. Saya tidak boleh netral kepada hal yang sifatnya katakanlah yang baik untuk bangsa dan negara. Secara konstitusional itu tidak sesuai. Sudah, hentikan itu. Kemudian adalah bahwa Bapak Presiden secara implisit sudah mengatakan tidak setuju. Berarti harus lebih eksplisit ini Presiden ini. Masih implisit itu yang terakhir ini. Kemarin sudah eksplisit. Sebelumnya sudah eksplisit. Sudah eksplisit sebelumnya. Dari terakhir ini saya melihat tampaknya dia tidak setuju dengan itu. Nah, kemudian saya melihat bahwa nampaknya masih ragu-ragu. Betul. Kita udah mau akhir ini, Abang masih ragu-ragu. Betul. Gitu. Bisa saja bergeser kan? Tetapi sampai saat ini saya melihat bahwa Bapak Presiden dari awal sudah menolak itu ketika si Kodari mengatakan itu saudara Kodari. Betul. Kemudian sekarang pun secara implisit. Boleh saja ini katakanlah pemberitaan, framing dari berita saya tidak tahu karena harusnya misalnya kata saya tidak setuju. Misalnya seperti itu, konkret sekali kalau itu yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa kita sangat hati-hati terhadap perilaku-perilaku komunikasi politik daripada elit politik dan silahkan simak dari berbagai aspek dan kemudian kita harus mempunyai sikap untuk mengambil keputusan. Rakyat harus berani mengambil keputusan mana yang terbaik menurut subjektivitasnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Makasih. Semoga sehat dan kita akan bisa ketemu lagi dalam topik-topik aktual berikutnya. Baik. Rekan RKN dimanapun Anda berada, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk perpanjangan atau penundaan pemilu 2024, mungkin 1-2 hari atau 1-2 minggu ke depan masih akan bergulir. Bila ada hal-hal menarik yang Anda lihat dan kemudian Anda ingin memberi komentar, saran, masukan, atau gagasan-gagasan terkait dengan wacana atau isu ini, silakan memberi komentar itu dalam kolom komentar yang tersedia. Saya Jerry Sumampo, kita ketemu lagi dalam update berikutnya. Terima kasih.